Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamah Agustina. Nomor induk mahasiswa 11910825309 dari kelas PGMI 6D Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskariau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berkenaan dengan soal ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS MI atau SD. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran IPS di SD atau MI yang baik dan benar. Langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran IPS sebenarnya tidak berbeda dengan langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran lainnya. Berdasarkan peraturan pada kurikulum 2013, yang harus menjadi patokan utama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kompetensi inti ini kemudian dikembangkan dalam beberapa kompetensi dasar. Dan dari setiap poin-poin kompetensi dasar ini kemudian dikembangkan lagi oleh guru menjadi beberapa indikator. Dan dari setiap indikator-indikator itulah yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Misalnya, indikator yang telah dirumuskan oleh guru adalah mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dari indikator yang telah dirumuskan oleh guru tersebut, maka tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan yaitu, berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan nomor 2 yaitu, jelaskan langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di SD atau MI. Mengembangkan materi pembelajaran sendiri merupakan langkah lanjutan dari merumuskan tujuan pembelajaran. Dari kompetensi inti kemudian dikembangkan menjadi kompetensi dasar yang kemudian dirumuskan lagi menjadi beberapa indikator. Dari indikator kemudian dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran tersebut yang akan menjadi patokan dalam pengembangan materi pembelajaran. Dalam pengembangan materi pembelajaran sendiri, yang harus diperhatikan adalah bahwa materi pembelajaran tersebut yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selain itu, dalam mengembangkan materi pembelajaran IPS, guru juga harus memperhatikan nilai kontekstual atau keterkaitan materi yang akan diajarkan tersebut dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, guru dapat menambahkan nilai-nilai kebudayaan sesuai daerah tempat tinggalnya pada materi pembelajaran dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Pertanyaan nomor 3, jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di SD atau MI yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di SD atau MI, harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah harus memperhatikan kesesuaian materi yang diajarkan dengan media yang akan digunakan. Karena tidak semua media pembelajaran cocok digunakan pada materi pembelajaran tertentu. Misalnya, pada materi pembelajaran IPS yang bermuatan sejarah,
tidak bisa sepenuhnya menggunakan media pembelajaran berupa media cetak karena siswa akan cenderung bosan. Untuk mensiasati hal tersebut, maka guru dapat menyediakan media pembelajaran berbasis audiovisual sehingga siswa tidak hanya membaca materi dari buku yang telah disediakan, namun juga dapat mendengarkan dan memvisualisasikan gambaran dari peristiwa yang sedang dipelajari. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS yang digunakan di SD atau MI yaitu harus memperhatikan karakteristik dari siswa yang diajarkan. Nah, karakteristik siswa SD pada kelas rendah berbeda dengan karakteristik siswa SD pada kelas tinggi. Namun, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah mudah merasa bosan. Maka, guru harus melakukan variasi terhadap media pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi. Nah, selain itu, yang harus diperhatikan adalah ketersediaan alat dan bahan untuk membuat dan menampilkan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Misalnya, pada sekolah yang memiliki kendala dengan listrik ataupun ketersediaan teknologi, maka guru tidak bisa menggunakan media pembelajaran yang menggunakan teknologi, misalnya berupa proyektor. Maka guru harus menggunakan alternatif media pembelajaran lain yang bisa digunakan pada kelas tersebut. Yang terakhir yaitu dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan, guru juga harus mempertimbangkan kemampuan dan keterampilannya dalam menguasai media pembelajaran yang akan digunakan. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara guru menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dalam pembelajaran IPS di SD atau MI? Proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau biasa disebut dengan PAIKEM dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan konsep belajar sambil berbuat. Kedua, guru dapat menggunakan berbagai cara ataupun alat bantu dalam menyampaikan materi kepada siswa, dan misalnya dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa. Ketiga, guru dapat menerapkan sistem pembelajaran yang kooperatif dan interaktif, misalnya dengan merancang proses pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok. Dan yang terakhir, yaitu dapat dilakukan dengan mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan masalah. Maka secara garis besar, dalam menerapkan pembelajaran yang PAIKEM ini, yang harus dikuasai guru adalah variasi dari strategi, media, ataupun metode pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Soal nomor 5, jelaskan cara Anda mengelola kelas yang siswanya dominan senang bermain dan bertengkar satu sama lain. Senang bermain merupakan salah satu karakteristik pada anak usia SD atau MI. Namun, agar karakteristik tersebut tidak sampai mengganggu proses pembelajaran, guru juga harus mensiasati dengan melakukan variasi pada media ataupun metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajar.
Media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sedangkan metode pembelajaran yang mendukung keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dapat menjadi sarana untuk menyalurkan karakteristik siswa yang senang bermain tersebut. Untuk siswa yang senang bertengkar satu sama lain, perlu dilakukan tindakan lain, yaitu dengan memahami karakteristik siswa secara individu. Guru harus memperhatikan apakah karakteristik senang bertengkar tersebut masih dalam batas wajar ataukah sudah tergolong ke dalam gangguan psikologis, dan sehingga guru harus mencari akar permasalahan dari sikap siswa tersebut. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru adalah memilih solusi yang sesuai dengan akar permasalahan yang telah ditemukan. Sedangkan jika perilaku tersebut masih dalam batas wajar, maka guru dapat mengatasinya dengan menyampaikan aturan yang tegas di dalam kelas, melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan, dan mengalihkan perhatian siswa agar tetap fokus pada proses pembelajaran. Baiklah, demikianlah jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan pada ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran IPS di SD atau MI pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.